Oke, untuk video kedua ini anak Bapak SMA plus Sedayu Nusantara khusus kelas 10, kita akan bahas keterangannya dulu, yaitu keterangan apa itu theta. Theta di sini adalah sudut fase getaran. Kemudian theta 0 sudut fase awalnya. Selanjutnya T tadi adalah lamanya bergetar. Selanjutnya omega adalah kecepatan sudut yang bisa ditentukan dari persamaan 2V bagi periode sama dengan 2V kali dengan frekuensi. Ingat tadi periode, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Sementara frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik ya. Kemudian T tadi kita udah tuliskan di awal, itu adalah periode getaran. Selanjutnya F di sini adalah frekuensi getaran yang satuannya dalam hertz atau per detik. Nah, yang kedua kita coba bahas di sini adalah kecepatan getar. Nah, kecepatan getar sendiri tentu cara nentuinnya itu diturunkan dari persamaan simpangannya, yang dimana rumusnya adalah V sama dengan dx per dt, turunan pertama terhadap waktu. Yang kemarin kita yang di video pertama ya, yang di video pertama kita tulis simpangannya kan A kali dengan sin theta 0 kalau ada simpangan awal. Nah, di sini kita asumsikan dia tidak memiliki simpangan awal atau sudut fase awal ya, tidak memiliki sudut fase awal. Jadi kalau dia tidak memiliki sudut fase awal, maka persamaannya bisa kita ubah menjadi V sama dengan D kali D dalam kurung A kali dengan sin omega T per dt ya. Lalu kalau kita turunkan, berarti ini syarat turunan adalah jika yang memiliki waktu yang bisa diturunkan. Nah, A sendiri tidak memiliki waktu, maka A kita keluarkan sehingga bentuk persamaannya menjadi A kali D sin omega T per dt. Nah, ingat turunan dari sin itu adalah cos, berarti turunkan dulu sinnya sehingga berubah menjadi cos. Lalu yang berada di dalamnya ini tuliskan semua. Kemudian setelah kita turunkan sinnya, baru turunkan omega t-nya. Omega t turunannya menjadi omega ya. Lalu kita kalikan ke depan omeganya. Maka bentuk persamaannya akan menjadi V sama dengan A kali dengan omega kali dengan kosinus omega t. Oke. Itulah persamaan untuk kecepatan getar. Seandainya kita coba mau kaitkan ke rumus identitas trigonometri, di mana rumus identitas itu adalah sin kuadrat omega t ditambah dengan kosinus kuadrat omega t sama dengan 1. Lalu kalau kita pindahkan nilai sinnya kemari, akan diperoleh hasilnya yaitu kosinus kuadrat omega t sama dengan 1 dikurang sin kuadrat omega t. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lagi ke persamaan pertama tadi, yaitu V sama dengan A kali omega dikali dengan kosinus omega t. Supaya ada kaitannya dengan rumus identitas ini, ya kan cosnya dikuadratkan, maka persamaan ini kita kuadratkan. Nah, begitu kita kuadratkan, berarti di sini A-nya dikuadratkan, omeganya dikuadratkan, cosnya dikuadratkan, sehingga bentuk persamaannya bisa kita ubah menjadi V kuadrat sama dengan A kuadrat kali omega kuadrat kali kosinus kuadrat omega t. Lalu berikutnya kita amati kosinus kuadrat omega t, mirip dengan yang ini kan. Nah, maka nilainya bisa kita ubah dengan 1 kurang sin kuadrat omega t, ya kan. Nah, dengan demikian kalau kita ganti dia dengan ini,
maka bentuk persamaannya akan menjadi V kuadrat sama dengan A kuadrat kali omega kuadrat dalam kurung. Ini tadi nak ya. 1 kurang sin kuadrat omega T. Lalu kalau kita kalikan amplitudonya ke dalam A kuadrat kali 1, tentu hasilnya akan dapat A kuadrat. Lalu A kuadrat dikali dengan sin kuadrat omega T. Ya. Nah, maka dapatlah diperoleh hasilnya omega kuadrat dalam kurung A kuadrat dikurang A kuadrat kali sin kuadrat omega T. Nah, ini kuadratnya masing-masing punya, bisa kita keluarkan nak. Sehingga bentuknya bisa kita peroleh menjadi seperti ini. Ya. Ingat tadi A kali sin omega T kan bisa diganti dengan persamaan simpangan, yaitu sama dengan X. Maka bentuk persamaan ini yang tadinya V kuadrat sama dengan omega kuadrat dalam kurung A kuadrat kurang A kali sin omega T dikuadratkan menjadi, yaitu V kuadrat sama dengan omega kuadrat kali A kuadrat kurang X kuadrat. Oke, sekarang kalau seandainya persamaan ini sama-sama kita akarkan, ya, supaya kita dapat nilai V-nya. Maka kalau diakarkan masing-masing kanan dan kiri, maka didapatlah dia bentuknya menjadi akar dari V kuadrat sama dengan, ini kita pisah nak ya, akar dari omega kuadrat kali dengan akar dari A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, akar dengan kuadrat di V ini bisa saling meniadakan. Demikian juga di omega bisa saling meniadakan. Sehingga bentuk persamaan kecepatan getarnya bisa diubah menjadi V sama dengan omega kali dengan akar dari dalam kurung A kuadrat kurang X kuadrat. Ingat A tadi apa nak? Amplitudo ya, yaitu simpangan maksimum. Sementara X adalah simpangan pada saat tertentu, bukan maksimum ya. Oke, ini untuk kecepatan getar. Nah, berikutnya kita coba untuk percepatan getar. Nah, percepatan getar sendiri itu diturunkan dari persamaan kecepatan, di mana saya tadi udah bilangkan kalau yang tidak punya T keluarkan aja, sehingga bisa kita buat bentuk persamaannya menjadi A kali dengan omega kali dengan kosinus omega T. Yang diturunkan berarti di sini hanya kosinus omega T dt. Nah, turunan cos sendiri itu akan berubah menjadi min sin, sehingga bentuk persamaannya bisa kita ubah menjadi A kali dengan omega, ya kan, A kali dengan omega kali min sin omega T. Lalu turunan dari omega tadi bisa kita ubah menjadi yaitu omega. Omeganya kalikan ke depan, maka bentuk persamaannya akan menjadi yaitu min omega kuadrat kali sin omega T. Andaikan A nya kita kalikan dengan sin omega T seperti ini, maka ingat A kali sin omega T yang ini kan bisa kita ubah menjadi X, sehingga bentuk persamaannya bisa kita ubah menjadi A sama dengan min omega kuadrat kali X. Oke, inilah persamaan yang kita bahas untuk persamaan getaran. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke video berikutnya ya.